Haleluya, haleluya, oh, oh, haleluya, 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 haleluya. Kita akan kembali puja dari awal. Saya undang semua itu bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan kembali pujian ini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Ini hidup kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami Bapa. Darahmu tertumpah buat kami, menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Kau izinkan kami untuk menikmati anugerah-Mu hingga saat ini Tuhan. Itu yang boleh kami peringati saat pagi hari ini Tuhan. Seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan, boleh memperingati kembali pengorbanan-Mu bagi kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkorban buat setiap problema yang kita alami. Tuhan berkorban buat sakit penyakit yang kita derita. Tuhan berkorban buat setiap masalah yang kita alami saat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bahwasanya Yesus mati di Golgota. Kita angkat pujian yang berkata di Golgota. Haleluya.
di Golgota. Darah Yesus tumpah menyucikan dosa kepalaku, menyucikan dosa kaki saya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Cuma kasih Tuhan, kita mau belajar pujian ini. Kita mau katakan paling banyak dengan sungguh-sungguh pujian ini. Haleluya Tuhan. Di Golgota, haleluya. Di Golgota, darah Kristus tumpah menyucikan dosa kepalaku, menyucikan dosa kaki saya, dosa kaki saya. Darah Yesus, darah Yesus tebuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus tebuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus hidupkan kita. Hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus, darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Kita akan kembali pujian ini sungguh-sungguh, katakan di Golgota, haleluya. Jemaat saja memuji Tuhan. Di Golgota, haleluya. Darah Yesus tumpah menyucikan, menyucikan dosa kepalaku, dosa kepalaku menyucikan,
bercakap-cakap dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, perbuatanmu yang besar bagi kami Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib bagi kami Tuhan. Perbuatanmu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau mati agar kami hidup Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau berkorban agar kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Yesus Tuhan. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus, hidupkan saya, hidupkan saya. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan saya. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan hormat kebutuhan dibawakan Ibu Gembala. Sungguh kami sangat menghormati, sungguh kami sangat menghargai, sungguh kami sangat bersyukur atas segala pengorbananmu bagi kami Tuhan Yesus. Darahmu tercurah di kayu salib. Itu semua oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi Amin, kami. amin. Engkau menghendaki kami supaya di mana Engkau berada, kami juga berada di sana. Amin. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami menghargai pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Dengan kami datang sungguh-sungguh beribadah, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini. Di dalam ibadah ucapan syukur hari kematian-Mu bagi kami, pada hari ini biarlah Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua jemaat baik yang mengikuti ibadah live ini, semua kami mendapatkan urapan daripada Allah, lawakan daripada Tuhan, api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami semua. Segala pekerjaan setan iblis roh jahat yang mencoba mencuri damai sejahtera sukacita, mencoba mengintimidasi anak-anak Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suasana surgawi itu ada bagi kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya persilakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Ada sukacita, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Coba senyum dulu semua. Kayak bagaimana? Luar Berarti biasa. karena hari ini peringatan berkabung, kita berkabung. Tidak. Amin. Amin. Lah sebaliknya kita bersuka cita karena Yesus mau berkorban buat kita. Amin. Baik, kita angkat pujian yang berkata Anak Allah Yesus namanya. Haleluya.
tidak akan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Haleluya, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama semua makin berdiri, katakan kembali, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya, bakal mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup. Oh, ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Haleluya, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Jangan saja memuji Tuhan. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ganti pujian kita, ku kalahkan musuh. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, ku kalahkan musuh. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala beban ku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala beban ku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, dan segala beban ku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya, saya persilakan duduk. Kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Persembahan saya serahkan kepada Ibu Trivena. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa baik bagi kami di hari ini kami sudah memuji menyembah Nama-Mu yang kudus Bapa. Ini tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau menguruskan setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat dan juga dapat menopang pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kita ingin dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu. Petugas kolektor.
Masih kuat memuji Tuhan, amin. Iya, saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari ekspresikan wajah-wajah pemenang. Ada amin? Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus lagi kalah
firman Allah. Sebelumnya kita iringi dengan pujian Yesus kau kebanggaan. Terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus ku puji namamu, haleluya. Di setiap jalan yang ku lalui, Kau ada di sana. Ku sendiri, kasih-Mu menaungi hidupku. Percaya akan janji-Mu. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah kini berada di dalam naungan. Ku percaya akan janji-Mu. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah kini hatiku berada di dalam naungan-Mu. Percaya akan janji-Mu. Kau yang berfirman semuanya jadi, maka tenanglah kini hatiku berada di dalam naungan-Mu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri. Kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya kepada kuasa kebenaran-Mu. Kami percaya kepada pertolongan-Mu. Kami percaya kepada kuasa mujizat-Mu. Kami percaya akan lawatan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dengan segala kerendahan hati, kami datang untuk menikmati sabda-Mu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Di setiap kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita sungguh sangat membutuhkan firman Allah. Janjinya iya dan amin, firman-Nya iya dan amin. Apa yang Dia firmankan semuanya jadi. Katakan
Engkau dalam mengiring Tuhan. Maka dari itu ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Engkau tambahkan karunia roh hikmat marifat pengetahuan daripada surgawi. Bahkan bahasa yang dipakai pun juga bahasa yang sederhana, yang mudah untuk kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Haleluya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasalnya yang ke-26. Matius 26, kita baca bersama-sama ayatnya yang pertama dan yang kedua. 2 ayat saja kita baca. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Haleluya. Saudaraku, 6 hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk diadili, disalibkan, dia melakukan mujizat, menunjukkan bahwa dia adalah Yesus Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa mujizat yang dia kerjakan? Yang terakhir sebelum dia disalibkan, yang dia kerjakan adalah membangkitkan siapa? Membangkitkan siapa yang mati? Ayo, Lazarus. 6 hari sebelum dia diserahkan, sebelum dia disalibkan, dia melakukan mujizat terlebih dahulu, membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Artinya adalah dia sedang menunjukkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semua bisa terjadi. Apapun yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dalam dunia ini, di dalam Tuhan Yesus mampu. Dia membangkitkan orang mati, menunjukkan bahwa dia pun akan bisa membangkitkan dirinya sendiri untuk memulihkan kita. Amin. 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 Aminmu ragu. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada orang banyak yang tidak senang dengan dia. Bukan hanya Lazarus yang bisa dia bangkitkan, tetapi dirinya pun ketika dia nanti kelak mati dan dia akan bisa bangkit sesuai dengan kitab para nabi-nabi. Dan 2 hari lagi sebelum dia diserahkan, dia melakukan apa? Mengikuti apa tadi di sini? Mengikuti apa tadi pada bacaan kita? Mengikuti apa? Baru dibaca. Iya, berarti asal dibaca tapi tidak disimak berarti. 2 hari lagi sebelum dia mengalami penyiksaan dan mati, dia mengikuti Paskah. Perjamuan kudus. Kalau hari Paskah bagi bangsa Israel apa itu? Hari Paskah bagi bangsa Israel adalah pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk kepada kota Kanaan. Mereka dibebaskan dari perbudakan. Itu Paskah bagi Israel. Mereka dibebaskan dari ketertindasan, dibebaskan dari perbudakan yang namanya kerja rodi, kerja paksa, semuanya lah. Dan Paskah bagi kita, hari pembebasan bagi kita,
dari segala budak. Budak apa? Budak apa? Apa yang memperbudak kita selama ini? Dosa. Dosa. Yang memperbudak kita selama ini kan dosa, betul tidak? Betul tidak? Iya. Yang membuat kita jauh dari Allah itu apa? Dosa. Yang memutuskan hubungan kita dengan Allah itu apa? Dosa. Itu sebabnya perlu yang namanya Tuhan Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya bukan hanya sebagai asal-asalan saja di kayu salib untuk membuat pertunjukan akrobat begitu atau sulap, bukan saudaraku. Dia ada digantung di kayu salib dan teriakannya Eloi Eloi lama sabachthani, itulah yang membuat tabir pemisah antara kita dengan Allah terbelah dua. Lewat kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga ketika umat Tuhan berdoa tidak lagi hanya harus pemimpin yang berdoa, imam saja, lalu jemaat tinggal lihat. Bukan. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang membuat tabir pemisah itu terbelah dua, membuat kita langsung bebas berhubungan dengan Bapa di sorga. Saudaraku mau panggil Bapa silahkan, mau panggil Allah silahkan, mau panggil Tuhan Yesus silahkan, mau panggil Yehova juga silahkan, mau panggil Yehua juga silahkan. Amin. Karena banyak sebutan untuk nama keagungan Allah kita. Nah, saudaraku, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3:16. Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Coba sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Awal-awalnya masih pas, masih jelas kalimatnya. Karena begitu besar kasih Allah. Coba supaya lebih enak, lebih lengkap, buka Alkitabnya. Ayo, coba buka Alkitabnya. Yohanes 3:16 sudah dapat? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. iya. Karena begitu besar kasihnya Dia kepada setiap orang yang mau menerima Dia, maka Dia mengubah wujudnya menjadi manusia Yesus. Karena kita tidak bisa mendekati Dia, maka Dia yang turun mendekati kita. Amin. 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 Karena kita tidak memiliki keberanian mendekati Dia, sebab begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa yang kita kerjakan, maka Dia yang datang mendekatkan diri, maka Dia yang datang kepada kita, supaya kita tidak binasa bersama dengan dunia ini, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga di mana Yesus berada, kita juga berada di sana. Maka dari itu mari hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan sampai keselamatan yang sudah ada di tanganmu itu hilang. Wahyu pasal 3 berkata, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak diambil orang, supaya tidak dicuri iblis, supaya tidak dicuri oleh musuh. Jadi saudaraku, datang ibadah itu bukan supaya selamat. Saudara sudah selamat. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, setiap orang yang percaya Dia adalah jalan kebenaran, maka keselamatan sudah ada. Yang kita lakukan ini datang ibadah, datang berdoa, itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Jikalau saudara malas-malasan ibadah, jika saudara malas-malasan berdoa, jika saudaraku malas-malas pelayanan, maka keselamatan itu akan hilang. Amin. 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 Iya. Harusnya Jumat Agung itu gereja penuh. Tetapi saya tidak tahu
Kemana ini perginya jemaat? Kita nggak tahu kemana. Padahal sudah nggak lama lagi loh. Sudah tidak lama lagi. Apa? Ular. Mama ular. Tuhan Yesus. Mama ular. Tuhan Yesus Mama tolong. ular. Mama. Tuhan Yesus Masuk tolong. di bawah meja itu tadi. Kakak sorong jangan sampai. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Sana dia, sana. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Ambil kayu boleh, ambil kayu. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Di bawah meja. Darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Pelan. Yesus. Pakai kayu, pakai kayu. Keluar itu pendek itu. Belum. Darah Yesus berkuasa. Ambil kayu sayang. Iya. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kayu panjang boleh. Darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Tidak ada. Yesus. Tidak ada. Sudah keluar kan? Ada lubang mungkin di situ dia keluar. Sudah keluar dia kayaknya. Karena ada lubang toh. Sudah keluar dia kayaknya. Karena ada lubang. Keluar dia. Oke. Ya, tetap kita dalam hadirat Tuhan. Gak apa-apa, iblis begitu sudah, dia tidak senang. Karena iblis itu kan menjelma jadi seekor ular, betul? Ya, jadi mungkin dia tidak senang karena kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Jadi bukankah iblis yang mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan Yesus? Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam firman Allah bahwa dia telah menyerahkan hidupnya. Kira-kira ini pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Pertama, visinya iblis membuat Tuhan Yesus supaya taat dan tunduk kepada dia. Tuhan Yesus dicobai iblis dalam bentuk ular. Di mana dicobai? Di padang gurun. Di atas bukit. Ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa. Ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa, iblis mencobai dia. Kira-kira Tuhan Yesus taat dan tunduk gak kepada iblis? Tidak. Dan iblis mundur. Saya mau berkata, pada waktu itu iblis mundur, bukan berarti dia mengakui kekalahannya. Tidak. Tetapi dia mundur untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Kapan? Kalau yang pertama dia mencoba supaya Yesus taat dan tunduk, tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Lalu yang kedua dia menyusup kepada siapa? Yudas. Iblis berkata, kalau Yesus sudah mati, maka gagallah visinya untuk menyelamatkan manusia. Itu di dalam pikirannya iblis. Justru lewat kematian Tuhan Yesus, visinya tidak gagal. Justru
lewat kematiannya lah membebaskan saya dan saudara dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala maut, dari segala penderitaan percobaan. Dengan kematiannya dia. Maka dari itu setiap orang yang percaya kepada Kristus bahwa dia mati di Golgota, maka dia selamat, dan keselamatan itu kerjakan. Amin. Dan keselamatan itu dikerjakan. Kalau berita tentang penyaliban bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu adalah suatu kebodohan. Kira-kira orang yang beragama Kristen ada nggak yang nggak percaya kepada Kristus? Ada nggak? Ada. Di dalam KTP dia agama Kristen. Tetapi ada nggak di antara mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Ada. Ada sayang, ada. Padahal di KTP sudah agama Kristen, tapi nggak percaya. Kenapa? Tanda-tandanya di mana dia tidak percaya? Kalau kita memberitakan tentang pertobatan, anggap remeh. Kalau kita bicara tentang sorga, anggap remeh, rasa lucu. Kita bicara tentang pertobatan, kita khotbah tentang pertobatan, rasa lucu bagi dia. Kita bicara tata ibadah, rasa lucu bagi dia. Padahal itu kan tata cara ibadah itu kan itu juga yang kita beritakan di dalam firman Allah. Itu yang ada tertulis dalam Alkitab. Tetapi ketika kita sampaikan firman Allah, rasa lucu. Ibadah anggap main-main. Pertobatan itu ya, neraka itu kan nanti, surga itu nanti. Sekarang happy dulu. Suatu kebodohan bagi mereka. Mari kita lihat, kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita baca kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. 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 Pemberitaan tentang salib, tentang pengorbanan, tentang pertobatan, tentang dosa adalah suatu kebodohan bagi mereka. Bodoh sekali kau. Kau menanggalkan yang enak-enak. Bodoh sekali kau. Bodoh sekali kau. Nikmati hidup ini. Hidup ini untuk kita nikmati. Betul, memang tidak salah. Kehidupan ini harus kita Nikmati. Tapi kehidupan yang bagaimana dulu? Tentunya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Iya, itu yang dinikmati. Banyak orang memang tidak mau menikmati hidup ini. Contoh, ini saya punya tante orang Ambon, ya. Lalu tante saya ini punya mamanya dia tuh kakak adik, ya toh, kaya raya. Kalau di Ambon sana kan terkenal dengan pohon cengkeh, ya toh? Pala. Banyak. Lalu tantenya mama adik saya ini seorang diri di rumah dengan banyak anjing herder. Rumah tinggi, pagarnya besar. Anjing herdernya aja untuk jaga rumah itu ada 10. Tahu makanan anjingnya? Makanan yang dibeli semua. Giliran tantenya mama adik saya ini, yang dimakan apa? Tahu, telur. Tiap hari itu aja. Uangnya banyak. Itu kejadian waktu saya masih SMP
tahun 70-an. Uangnya banyak sekali, tapi tidak disimpan di bank. Kalau kasur zaman dulu masih ingat toh, dari kapas. Kapok. Tika punya tempat tidur kayak gitu nggak? Pasti punya ya. Dari kapas. Nanti kadang-kala kita buka, lalu kita jemur, ya toh? Bukan kasurnya langsung dijemur, tapi dibuka, dijemur. Terakhirnya putih-putih semua kepala, ya toh? Nah, dia tidur bukan berkasurkan kapas, tapi uang disusun di dalam kasur itu. Uang, bayangkan uang saudaraku. Jadi dia tidur di atas uang. Anjing makan enak, dia makan tahu, telur, itu saja. Sampai akhirnya dia mati, tidak ada yang tahu. Karena dia nggak punya anak. Suaminya udah meninggal. Jadi anak-anaknya dia ya herder-herder itu aja lah. Sampai akhirnya dia meninggal. Dia meninggal di atas kasur itu, di atas uang itu yang menumpuk itu tadi. Ketahuannya kapan? Sesudah tercium bau aroma, bau busuk. Dan masyarakat mencari sumber bau itu dari mana. Dan mereka lihat banyak lalat terbang-terbang. Mereka dobrak pintu. Sudah banyak belatung. Dia tidur mati di atas uang. Itu namanya gak menikmati hidup. Kerja capek-capek untuk cari uang, ya nikmatilah. Masa harus anjing herder yang menikmati? Untuk apa kerja capek banyak uang, lalu anjing yang menikmati? Nikmati hidup ini. Pengkhotbah katakan, nikmati asalkan cara kita menikmatinya harus sesuai dengan caranya Tuhan. Jangan seperti anggota dewan yang di mana itu? Di Manado Kang? Ya toh, anggota dewan kah itu? Yang ketahuan dia selingkuh sama istrinya. Ya. Lalu istrinya cegat mobil yang sedang bawa selingkuhan itu tadi. Anggota dewan ini kok malah dia nging terus mobil itu sampai akhirnya istrinya naik di atas. Di apa namanya itu Kak? Di kap depan mobil itu. Bukan begitu cara menikmati hidup. Seperti poluan yang di mana kemarin di Jawa. Bayangkan, apa kurangnya hidup ini? Suami sudah polisi, dia juga polisi. Selingkuh dengan polisi, ditangkap sama suaminya yang polisi ini juga. Di hotel. Saya bilang sama Lita, kenapa bisa begini? Ya mungkin suaminya udah gak enak lagi. Mau enak gak enak kayak itu, suamimu ya nikmati saja. Jangan menikmati hidup ini dengan cara yang salah. Nikmati hidup ini dengan caranya Tuhan, amin. Nikmati dengan caranya Tuhan. Berita tentang salib, berita tentang pertobatan adalah suatu kebodohan bagi mereka dengan berkata, hidup ini pendeta hanya satu kali, jadi nikmati aja. Memang betul hidup ini satu kali. Justru karena hidup ini satu kali, pergunakan sebaik-baiknya. Bertobat dengan sungguh. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5. Satu orang baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Iya. ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Sama-sama baca yang kuat. 1, 2, 3. Jadi Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Tahu nggak di dalam Kristus? Seperti contoh yang pernah saya buat, kalau besi kita masukkan ke dalam air, kita angkat, besi itu tidak ada lagi airnya. Tapi coba kalau kapas, kita masukkan ke dalam air, kita angkat, menyatu nggak? Nah, air itu gambaran daripada Kristus, kapas itu gambaran daripada kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan. Artinya hati kita baru, pikiran kita baru, perbuatan kita baru, karakter kita baru. Tidak lagi menjadi seperti, ada satu ilustrasi ya, seorang ibu ada pameran lukisan ya, pameran lukisan di lapangan terbuka gitu. Dan ada satu lukisan yang unik, karena itu memang di lapangan terbuka ya toh, tentunya kan ada burung-burung yang terbang ya toh. Nah, lalu ada satu lukisan. Lukisan ini seorang ibu sedang membawa kue di dalam bakul, bawa roti. Nah, lalu burung terbang. Dia lihat ibu ini, lukisan ini, dia lihat roti itu. Burung ini pikir itu roti sungguhan. Dia datang, dia terbang, dia coba caplok itu. Ternyata hanya lukisan. Kenapa? Burung itu berani caplok roti yang ada di atas kepala ibu itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa burung itu ingin memakan roti itu? Jawabannya adalah karena lukisan roti itu sangat hidup, sehingga bentuknya seperti roti sungguhan. Sementara ibu yang membawa roti itu, lukisannya mati, sehingga burung itu tidak takut kepada lukisan ibu itu. Makanya dia berani mau mencaplok roti itu. Burung itu gambaran siapa? Burung itu gambaran siapa? Iblis. Roti itu gambaran siapa? Firman Tuhan. Ibu-ibu yang lukisannya mati itu gambaran siapa? Kita. Kita. Sehingga iblis nggak takut. Kenapa? Kok kita seperti orang mati dilihat iblis? Padahal sudah melayani, ikut doa, ikut puasa, nyanyi di gereja heboh, heboh. Tapi iblis nggak takut menjadi sasaran empuk. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan di sini. Tidak memiliki hati yang baru, tidak memiliki karakter yang baru, tidak memiliki sifat yang baru. Yang lama semua yang ada dalam dirinya, semua ibadah sih ibadah, menangis. Oh Tuhan, apalagi kalau bernyanyi lagu di muka kaki di muka Tuhan Yesus ku datang tersungkur, mengakui semua kesalahanku, menangis luar biasa. Habis itu sudah lupa lagi. Tidak memiliki karakter, sifat, hati, pikiran yang baru. Masih di sana semua. Masih berkelahi, masih maki-maki. Apalagi? Masih minum-minum alkohol, masih menyalakan lampu sen dan mencintai lampu sen. Masih kata-kata kotor, fitnah, caci maki, berzina, selingkuh, semua di sana segala dosa. Titus pasal 1:16 apa katakan di sana? Coba cepat-cepat buka satu orang. Titus pasal 1:16. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah,
Tetapi dengan perbuatan Tapi perbuatannya bagaimana? mereka menyangkal Dia. Ya, Mereka keji dan Ya. durhaka ya. dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini dia. Mereka mengaku di dalam KTP itu tadi agama Kristen, Kristen, tetapi perbuatannya Islam. Nol. perbuatannya apa? Nol. Perbuatannya mencerminkan orang yang tidak mengenal Allah. Perbuatannya seperti orang yang tidak mengenal Allah, keji dan durhaka. Pasti semuanya kita tahu apa itu keji, apa itu durhaka, dan tidak sanggup melakukan satu pun yang baik. Bayangkan itu. Yang dia kerjakan kebanyakan dosa. Dosa. Lalu dengan berani berkata, apakah surga menjadi bagian saudara? Amin. Apakah saudara percaya diselamatkan? Amin. Apa yang amin? Sama dengan orang pemalas, taunya hanya tidur, bangun kesiangan, nggak kerjakan apa-apa, lalu unggah di Facebook, akan indah pada waktunya. Bangun, kau tidur terlalu miring. Padahal pekerjaannya hanya tidur, malas-malasan, nggak bikin apa-apa. Disuruh kerja, kau kerja cepat. Kau masih muda mo, punya masa depan tuh masih panjang. Malas, tidak mau. Kenapa? Tahu-taunya bikin status akan indah Pada waktunya. Jadi sama seperti ini tadi, nggak bertobat, semua kejahatan ada dalam dirinya. Kalau ditanya, apakah akan surga? Amin. Apakah yakin? Amin. Percaya surga bagianmu? Amin. Amin dari mana? Maka dari itu kita datang kepada Tuhan dengan sungguh tersungkur di salib Kristus. Akui pengorbanannya, hargai pengorbanannya, dengan kita sungguh bertobat. Hargai. Tidak waktunya lagi untuk kita santai. Ya, nggak waktunya lagi. Nanti kalau 5G sudah muncul, di situ saudara merasakan seperti apa kesusahan. Akan semakin banyak godaan. Masih 4G aja sudah banyak godaan, apalagi kalau 5G. Bayangkan smartphone saudaraku yang miliki tembus pandang, semua aplikasi ditanam di tangan, HP-mu ada di kantong, kau bisa bicara. Ya halo, pakai tangan nih. Halo, iya. Tidak bisa negara menolak. Kalau menolak berarti negara ketinggalan zaman. Kalau sampai negara kita menolak 5G, ketinggalan zaman. Tidak tahu perkembangan ekonomi di luar sana. Nah, kalau kita yang tidak takut akan Tuhan, hancurlah. Hancur hatiku. Hancurlah kehidupan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka dari itu, mulai hari ini berkomitmen di hadapan Tuhan. Amin. 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 Yang masih muda-muda nih, atau yang masih muda-muda,
dalam bergaul hati-hati. Amin. Karena lebih banyak godaan kepada orang-orang muda. Apalagi kalau masa-masa puber. Tahu puber nggak? Tahu nggak puber apa tuh? Tahu nggak puber? Nggak tahu? Siapa yang tahu puber? Maria tahu nggak puber, Maria? Maria tahu puber? Tidak tahu? Tidak tahu. Tahu. Siapa yang nggak tahu puber? Ah, sutu aku. Hati-hati. Orang yang masih puber, hati-hati. Harus banyak kau berada dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, ditoel sama lawan jenis, ketagihan. Pengen lagi besoknya. Bukan hanya ditoel. Gak tahu deh. Akhirnya apa? Berbuat mesum pun sudah tidak malu. Tahu mesum? Mesra di depan umum. Itu. Kalau engkau di dalam Tuhan, maka engkau tahu bagaimana cara menikmati kehidupan ini. Menikmatinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. 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 Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengarkan seruan Tuhan ketika Dia memanggil kamu. Bagi orang dunia yang tidak percaya kepada Kristus, berita tentang salib, berita tentang pengorbanan Tuhan, berita tentang pertobatan adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, itu bukan suatu kebodohan, tetapi itu adalah berkat Allah yang luar biasa. Oleh karena pengorbanannya kepada kita, maka kita diselamatkan. Haleluya. Suaramu ku dengar
yang iblis mencoba untuk mencurinya. Dan kunci kerajaan sorga itu sudah ada di tangan orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka dari itu kunci keselamatan itu jangan lepas dari tanganmu. Ingat di dalam Wahyu berkata, jangan hilang apa yang ada padamu. Pegang. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai kematiannya di kayu salib. Dan tidak ada lagi korban yang kedua, anak domba yang kedua untuk menghapus dosa. Cukup satu kali saja. Responi panggilan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang seharusnya kamilah yang dihukum, yang seharusnya kamilah yang ada di kayu salib itu. Oleh karena kami yang kotor, oleh karena kami yang berdosa. Tetapi Engkau Yesus, yang adalah Allah, yang tidak mau melihat kami yang hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya Engkau yang datang menggantikan kami semua dosa-dosa kami, segala kenajisan, kutuk-kutuk Engkau ambil alih dan Engkau tanggung semuanya di kayu salib. Bahkan segala kutuk dosa, kutuk penyakit, semua Engkau tanggung di kayu salib. Supaya di mana Engkau berada, kami juga berada di sana. Supaya setiap orang-orang yang sakit ketika berdoa meminta mujizat, maka mujizat itu boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati roti dan anggur ini. Biar Engkau memberkati roti dan anggur ini Bapa. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat dari surgawi turun atasnya. Sehingga setiap kami yang minum dari cawan ini, yang makan dari roti ini, kami hidup untuk selama-lamanya. Kami diselamatkan, kami diberkati, disambungkan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.
untuk ibadah, mengenal kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Ucapkan syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Ketika kita menerima ini, kita sedang mengenang kematiannya, pengorbanannya, dan beritakanlah pengorbanannya itu kepada banyak orang. Yakinlah dengan roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang tercabik-cabik, maka engkau sembuh. Cawan yang ada pada tanganmu yaitu anggur yang melambangkan daripada darah Kristus yang tercurah bagi kita. Lewat pengorbanannya, lewat darahnya kita dibasuh, kita dihidupkan dan memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak yang ada di sebelahmu, engkau tuntun mereka untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus ini. Mari pegang tubuh Kristus pada tangan kananmu dan angkat setinggi-tingginya di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan pada tangan kananmu dan angkat setinggi-tingginya di hadapan Tuhan. Dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kau dahsyat.
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kau berikan bagi kami. Ketika kami tetap berada bersama dengan Engkau, maka tenang, damai dan sejahtera sukacita itu ada bagi kami. Biarlah Roh-Mu tetap ada bagi kami, dan biarlah kami tetap ada tinggal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terus kami berdoa, percaya bahwa Jireh Vanessa, Engkau telah menjamah jantungnya, Engkau telah membasuh paru-parunya. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penyakit pada jantung dan paru-parunya. Mujizat Allah telah terjadi bagi Jireh Vanessa Sembiring. Bahkan juga Tuhan, mari Engkau memberkati pelayanan ini. Dana yang kami butuhkan untuk pelunasan tanah gereja dan untuk pembangunan, kami percaya Engkau sediakan berkat-berkat itu, baik dari utara, timur, selatan, barat. Berkat Allah mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir dan pembangunan terlaksana. Maka nama Tuhan dimuliakan. Pagari dan bentengi areal gereja ini Tuhan, berikut dengan pastori. Pagari bentengi dengan malaikat-Mu, bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Lindungi dari segala kuasa-kuasa gelap, lindungi dari segala rancangan jahat manusia. Keselamatan daripada Allah ada di tempat ini untuk menjagai kami semua jemaat, bahkan menjagai kami semua yang tinggal di pastori ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun maut, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menyentuh kami semua jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Apapun rancangan iblis, semuanya itu Tuhan Yesus gagalkan. Tetapi rancangan Tuhan Yesus yang boleh terjadi bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Selesai sudah ibadah kami pada hari ini, bawa pulang semua jemaat, tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Bahkan semua jemaat yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi penyebab bagi mereka tidak hadir, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun pergumulan mereka, apapun kebutuhan mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Saleh-salehnya Kristus, permatanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Bapa di surga. Kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa besok doa jam 4 dan hari Minggu ibadah Paskah jam 9 pagi. Sekaligus kita juga bagi-bagi telur Paskah. Tuhan Yesus memberkati.